Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beberapa saat yang lalu, kita mendapati berita bahwa ada sebagian orang yang menggugat ke MK tentang penghapusan kuota oleh operator seluler ketika masa kuotanya telah habis. Nah, sebetulnya duduk persoalannya dalam masalah fikih bagaimana? Dalam fikih itu transaksi beli pulsa hakikatnya bukan beli pulsa kan, tetapi sewa menyewa. Karena yang kita terima adalah bukan peralatan dari perangkat telekomunikasi itu, akan tapi yang kita terima adalah manfaat dari fungsi dari perangkat telekomunikasi yang disediakan oleh operator seluler. Nah, pertanyaannya, kalau itu termasuk akad sewa menyewa, bagaimanakah kedudukan kewajiban operator seluler terkait dengan kuota yang kita, dalam tanda kutip ya, kita beli. Jadi pada dasarnya akad sewa menyewa ini dinamakan dalam fikih dinamakan sebagai ijaroh, yakni sewa menyewa. Dalam sewa menyewa, manfaat ini dibatas oleh salah satu dari dua hal. Yang pertama adalah dibatas dengan waktu atau dibatas dengan habisnya manfaat. Sebagai contoh, apabila kita mengupah seseorang untuk membangun rumah, maka manfaat yang kita peroleh atau selesainya membangun rumah itu pekerjaan atau tenaga yang kita pakai dari kontraktor itu dibatas dengan salah satu dari dua hal. Yang pertama adalah selesainya pekerjaan, yang kedua adalah masa waktu penggunaan manfaat. Sebagai contoh, kita mengupah seseorang untuk bekerja di rumah kita selama 1 bulan. Nah, itu dibatas dengan waktu. Atau kita mengupah seseorang untuk menggali sumur selama sampaikan kedalaman 16 meter contohnya. Itu dibatas dengan selesainya pekerjaan. Nah, di dalam fikih itu tidak boleh ijaroh atau sewa menyewa dibatas dengan dua hal tadi secara bersamaan. Misalkan, saya mengupah kamu untuk menyelesaikan pekerjaan ini selama 2 bulan. Nah, itu jadi tidak bisa dibatas dengan kedua-duanya, harus dengan salah satunya. Nah, terkait dalam masalah ini, dalam masalah penggunaan telekomunikasi atau pembelian pulsa, maka kita pada dasarnya menurut hukum syara seharusnya dibatas dengan salah satu dari dua hal, yakni batasan waktu. Contohnya pihak perusahaan telekomunikasi itu menjual kuota dalam tanda kutip, ya menjual kuota sekalipun pada hakikatnya itu adalah menyewa dalam penggunaan kuota selama 1 bulan dengan tanpa penggunaan akses internet selama 1 bulan dan tanpa dibatas dengan besarnya kuota, atau dibatas dengan besarnya kuota dan tanpa dibatas dengan lamanya waktu. Maka gugatan dari sang penggugat ke MK itu sudah benar, mempermasalahkan adanya pembatasan waktu penghapusan kuota ketika masa kuotanya itu berakhir. Karena kalau demikian artinya bahwa penggunaan kuota atau pembelian pulsa ini pada hakikatnya kita menyewa dari perusahaan telekomunikasi ini dibatas dengan dua hal secara bersamaan. Yang pertama adalah dibatas dengan besarnya kuota dan lamanya waktu penggunaan manfaat dari telekomunikasi tersebut. Demikian para sahabat, terima kasih.